Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang proses dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial budaya. Proses terjadinya perubahan sosial budaya yang ada diantaranya adalah difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang perorangan kepada perorangan lain dan dari masyarakat ke masyarakat yang lain, baik secara damai, simbiotik, dan kekerasan. Artinya menyebarkan budaya pada pihak lain dengan cara berdamai atau simbiotik, saling menguntungkan, dan ada juga dengan kekerasan, bahkan peperangan. Ini termasuk perubahan sosial budaya yang masuk ke Indonesia ini dengan jalan simbiotik, diantaranya para penyebar agama Islam ke Indonesia dengan cara berdagang. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama ke masyarakat yang mereka datangi. Yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan antara dua unsur kebudayaan yang berbeda dan ciri khas kebudayaan yang lama tidak hilang. Contohnya misalkan menara masjid itu perpaduan antara kebudayaan Hindu dengan Islam. Kalau masjidnya sendiri, di mana Masjid Kudus berbentuk tumpang atapnya, ini perpaduan budaya Nusantara dengan budaya Islam. Ciri dari akulturasi adalah kebudayaan yang lama tidak hilang dan ada kebudayaan. Dan muncullah dengan ada perpaduan kebudayaan. Berikutnya adalah asimilasi. Perubahan sosial budaya yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi ini perpaduan antara dua kebudayaan yang berbeda, di mana ciri khas kebudayaan yang lama hilang dan mungkin kebudayaan yang contoh perubahan sosial yang berikutnya adalah akomodasi. Akomodasi ini proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan lokal. Contohnya ide demokrasi. Ini ada yang awalnya otoriter, kemudian berubah menjadi demokrasi. Mengapa sosial budaya bisa berubah? Ini ada beberapa sebab. Di antaranya sebab terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama ada sebab intern. Yang pertama dinamika penduduk. Jadi penduduk terus berkembang, mulai dari angka kelahiran, populasi, dan kualitas penduduk. Yang kedua ada discovery, yaitu penemuan baru, adanya perkembangan teknologi dan sebagainya. Yang ketiga ada innovation. Yang keempat ada konflik pertentangan. Yang kelima ada pemberontakan revolusi. Misalkan dulu ada pemberontakan PKI dan sebagainya. Yang kedua, sebab perubahan sosial budaya itu adalah sebab ekstern yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama misalkan bencana alam, ada bencana alam tsunami, di mana sungai berubah, ada bencana alam gunung meletus, atau bencana alam banjir. Yang kedua, peperangan, sifat peperangan yang awalnya hidup damai sehingga tidak ada. Yang ketiga, pengaruh budaya lain, dan budaya lain yang masuk ke negara kita, ke masyarakat kita tanpa adanya filterisasi, maka akan bisa merubah masyarakat dan kebudayaan. Contohnya ini, misalkan awal dulu orang biasanya untuk mendinginkan makanan pakai kipas, bisa biasanya kipas ini, ya. Misalkan ini perpaduan perkembangan teknologi yang awal mulanya ya telepon jadi telepon dan sebagainya, sekarang lebih canggih lagi. Perubahan sosial budaya juga bisa mengakibatkan dampak negatif, misalkan adanya film area, di mana pembangunan gedung yang banyak tersebar di perkotaan, akhirnya resapan air hilang sehingga penduduk yang tidak memiliki tempat mereka akan memanfaatkan tempat seadanya, misalkan di tepi sungai dan sebagainya. Ini film area. Nah, ini film area. Jadi mereka menempati tempat tinggal yang tidak layak karena tidak memiliki hunian yang memadai, sehingga terpaksa mereka tinggal
tempatnya adalah rawa, tempat lahan pertanian, semuanya menjadi gedung seperti saat. Pendidikan, ya, sekarang pendidikan sangat luar biasa sekali. Sekarang masyarakat mulai dari desa sudah sadar, bisa memilih pendidikan yang baik untuk kepentingan mereka. Ini contoh ya, di daerah lain yang awalnya dulu ada namanya dokar, ya, ditarik dengan lembu dan sapi. Akhirnya sekarang berubah. Yang awalnya dulu orang segala sesuatunya percaya terhadap kekuatan supranatural, sekarang banyak yang beralih ke pedesaan, di mana lahan-lahan pertanian yang awalnya begitu luas, ya akhirnya sekarang banyak lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan permukiman, dan dimana gotong royong dulu sebelum munculnya modernisasi, dimana setiap warga mereka bergotong royong membangun rumah, saling membantu. Sekarang lebih cenderung pada individualisme. Itu adalah dampak dari itu. Kemudian banyak budaya-budaya lokal yang sudah mulai terkikis dan tidak bisa. Ini potret orang zaman dulu, dimana dengan kesederhanaannya, dengan keterbatasannya, tapi mereka bisa hidup bahagia dengan kondisi mereka. Silakan di akhir video ini kalian analisis dan komunikasikan bagaimana tersebut dengan teman-teman kalian. Dan terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.